Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman, yang saya mengambil bersama topik ini. Hari ini saya akan mempresentasikan pekerjaan kelas saya. Ini yang pertama saya akan menjelaskan untuk kata perusahaan dagang ke dalam jurnal umum. Di sini saya sudah mengerjakan. Jadi saya hanya tinggal untuk menjelaskan. Jadi yang pertama ini adalah dibeli barang pertama secara kolektif dengan syarat satu persetujuan di OM itu adalah singkatan dari end of name. Kemudian karena ini secara kredit, maka akun yang digunakan adalah persediaan barang dagang pada utang dagang dengan jumlah 1.800.000 rupiah. Kemudian yang pada tanggal 9 dikembalikan 40% dari barang yang dibeli tanggal 3 Januari yang lalu karena rusak. Karena pada tanggal 3 dibeli barang dagangannya berjumlah 1.800.000, maka 40/100 dikali 1.800 menghasilkan 720.000 dengan akun utang dagang pada persediaan barang dagang. Kemudian pada tanggal 12 datanya adalah dijual barang dagangan secara tunai berjumlah 920.000 rupiah dengan beban pokok 550.000. Yang kemudian selain dijual barang dagangan, maka yang berkurang adalah persediaan barang dagangan. Tapi akun yang pertama yang ditulis adalah kas pada penjualan. Karena kasnya bertambah, maka ditulis dengan nominal 920.000 rupiah. Kemudian beban pokok penjualan pada persediaan barang dagangan dengan nominal 550.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 15 dibeli barang dagangan seharga 6 juta. Syarat kredit 3/15 atau N/30. Di sini yang dimaksud 3/15 yaitu apabila kita membayar atau melunasi utang sebelum tanggal 15, maka sebelum 15 hari semenjak kita membeli barang tersebut, maka kita dibeli potongan sebanyak 3%. Kemudian dengan akun persediaan barang dagang pada utang dagang dengan nominal 6 juta. Kemudian tanggal 16 dibayar biaya angkutan atas pembelian barang 360.000 rupiah. Maka ditulis akunnya persediaan barang dagang pada kas dengan nominal 360.000 rupiah. Kemudian tanggal 18 nilainya adalah diterima barang yang dikembalikan konsumen dari penjualan tanggal 16 Januari seharga 800.000 rupiah dengan beban pokok 480.000 rupiah. Maka akunnya yaitu retur penjualan pada piutang dagang dengan nominal 800.000 rupiah. Kemudian persediaan barang dagang pada beban pokok penjualan dengan nominal 480.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 24 dibayar kepada pemasak untuk transaksi pembelian tanggal 15 Desember dikurangi potongan. Jadi yang pertama kita hitung dulu berapa besar potongannya. Tanggal 15 kita membeli barang, kemudian kita membeli barang dagangan dengan sejumlah 6 juta rupiah. Dan kita membayar kepada pemasak pada tanggal 24.
Jadi dari hari tanggal 15 sampai 24 itu belum mencapai 15 hari, sehingga kita mendapat potongan 3%. Berarti cara menghitungnya yaitu 3% dikali 6 juta, maka hasilnya adalah 180.000. Jadi kita memasukkan pada jurnal umum yaitu dengan akun utang dagang pada potongan pembelian pada kas dengan nominal 6 juta, kemudian selisih perhitungan dari 6 juta dikali 3% yaitu 180.000, kemudian selisih dari 6 juta dengan 180.000 adalah 5.820.000. Kemudian selanjutnya pada tanggal 28 dibayar gaji karyawan bulan ini 8 juta. Jadi aku yang dimaksudkan adalah beban gaji pada kas dengan nominal 8 juta. Kemudian yang terakhir tanggal 29 dibayar jumlah yang terutang dari transaksi pembelian kredit tanggal 3 Januari dikurangi retur tanggal 9 Desember. Jadi kita lihat tanggal 3. Kemudian tinggal 3 kita membeli barang dengan jumlah 1.800.000. Kemudian kita mendapat pengembalian di tanggal 9 dengan jumlah 720.000. Berarti yang kita tulis di tanggal 29 ini adalah selisih dari 1.800.000 dikurangi 720.000. Maka menghasilkan 1.080.000. Kemudian yang selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Penyesuaiannya yaitu persediaan barang dagang. Penyesuaian ini berbeda dengan penyesuaian biasanya. Dengan perusahaan biasa, kita penyesuaian perusahaan dagang ini cara menghitungnya itu secara rinci. Jadi ketika pengecekan di akhir tahun itu ternyata ada perubahan perhitungan fisik sebesar 11.500.000 rupiah. Maka kita menginput datanya itu di jurnal umum yang sheet nomor 12 ini dengan akun beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang dengan nominal 1.500.000. Nah, 1.500.000 ini didapat dari persediaan barang dagang yang awalnya 19 juta dikurangi dengan 17.500 yang perhitungan fisik ini. Jadi menghasilkan 1.500.000 rupiah. Dari situ kita sudah bisa melihat neraca saldonya. Kemudian neraca saldonya ini sudah terisi semua. Kemudian kita lihat neraca lajurnya. Ini neraca lajurnya juga sudah terisi semua. Kemudian di bagian sini, di sini ada total dari laba ruginya. Karena di sini rugi, maka terdapat pengurangan. Jika tidak untung, maka di sini akan menjadi pembulangan. Kemudian selanjutnya adalah neraca. Dari neraca kita bisa mengetahui bahwa modalnya adalah 1.800.730. Dari neraca yang awal, modal yang di neraca yang awal itu 118 juta. Kenapa berbeda? Dan mengapa ada perubahan? Perubahan tersebut terjadi karena adanya laporan perubahan posisi ekuitas ini. Jadi awalnya adalah 118 juta dikurangi dengan laba ruginya dengan ruginya 9.270.
maka menghasilkan modal akhir 108 juta. Maka modalnya adalah 108.730. Kemudian ini HPP. HPP-nya didapatkan 6.050. Kemudian di sini ada laba bersih 3.400. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.